Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ayuni dalam pembahasan soal ekonomi. Go to International Education with SMA Nata. Lanjut ke soal yang pertama. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia kecuali. Jadi sumber APBD itu dari mana aja? Nah, langsung kita masuk ke pembahasan kecuali itu ya. Nah, sumber pendapatan BPD berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi, DAK sama DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. Artinya, tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Tunggu ya, mau dikecilin dulu. Nah, itu teman-teman. Jadi yang tidak termasuk sumber pendapatan dari APBD itu dana otonomi khusus, karena dana ini dikhususkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal perekonomiannya. Jadi jawaban yang benar itu D. Lanjut ke soal yang kedua. Jika fungsi tabungan S sama dengan min 800 ditambah 0,2Y, besaran marginal propensity to consume or MPC adalah sebesar. Ini lanjut ke pembahasan. Jadi ini rumusnya S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y. Jadi kita langsung masukkan tadi persamaan tadi. S sama dengan min 800 ditambah 0,2Y. Min 800 ditambah. Jadi 0,2Y nya 0,2 itu dikurangi dengan 1. Jadi 1 dikurangi 0,02 dikali Y. Jadi min 800 ditambah 0,08Y. Ingat, MPC itu sama dengan B. Artinya apa? Di sini nilainya B kenapa? Apa? Jadi nilainya B itu 0,08 atau 4 per 5. Jadi nilai MPC yang ditanya kalau nilai soal itu adalah 4 per 5. Ini jawabannya mudah. Kalau dibuat mudah ya, kalau rumit ya rumit guys. Gitu. Jadi jawabannya itu D, 4 per 5. Lanjut ke soal nomor 3. Manakah yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif? Ini kata kuncinya, kita harus tahu contoh kebijakan fiskal ekspansif itu kayak apa sih. Nanti kita cari yang bukan, yang antara A sampai E ini. Langsung ke pembahasan. Ekspansif yaitu dengan mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Ingat, mengurangi pajak terus menambah pengeluaran pemerintah. Jadi jawabannya itu B, pemerintah menghapus subsidi BBM. Jadi pemerintah dengan menghapus subsidi BBM itu tidak mengurangi pajak dan tidak menambah pengeluaran pemerintah. Jadi ini tidak termasuk dari contoh kebijakan fiskal teman-teman. Jadi B itu yang tidak termasuk. Langsung ke soal nomor 4. Perhitungan produk domestik bruto atau PDB membagi pengeluaran ke dalam 4 kelompok sebagai berikut. Nah, jadi kita harus tahu nih 4 kelompok itu apa aja. Nah, ini pembahasannya. 1. Konsumsi, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Investasi, 4. Ekspor neto. Jadi yang nggak ada tadi apa? Yaitu C. Pajak dan restribusi. Tinggal gitu aja. Jadi produk domestik bruto itu pengeluarannya ke 4 kelompok ini yang sudah tertera. Nah, ini lanjut soal ke nomor 4. Jika suatu perusahaan mempertimbangkan apakah akan menggunakan uangnya sebesar 1 miliar untuk membangun pabrik yang akan memberi keuntungan 100 juta per tahun atau menginvestasikan uangnya ke bank tergantung pada. Nah, ini kata kuncinya adalah bank. Jadi semua yang berhubungan dengan bank. Variabel yang berhubungan dengan bank yaitu tingkat bunga. Jadi tergantung tingkat bunganya nih. Ini apakah akan membangun pabrik yang akan memberi keuntungan 100 juta per tahun atau menginvestasikan ke bank. Ini tergantung tingkat bunga. Jika tingkat bunganya tinggi ya menginvestasikan ke bank, tapi tingkat bunganya rendah yaitu tidak akan menginvestasikan ke bank, karena udah jelas-jelas nih pabrik yang akan memberi keuntungan 100 juta per tahun. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuk sebagai penerima dan menyalurkan dana ke masyarakat adalah fungsi bank sebagai. Nah, bank ini penerima dan menyalurkan dana. Jadi apa yang benar? Langsung ke pembahasan. Lembaga perantara dan keuangan. Jadi perantara dan keuangan itu kan menerima uang lalu menyalurkan dana ke pemerintah, ke masyarakat. Jadi di situ bank berperan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat teman-teman. Jadi lembaga perantara dan keuangan. Jawaban yang benar itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Apabila terdapat aliran modal keluar dari suatu negara, maka hal ini disebabkan oleh. Jadi ketika suatu negara nih ada pengeluaran aliran modal, itu apa yang terjadi? Kelebihan tabungan domestik atas investasi
domestik. Karena kenapa? Jadi tabungan domestiknya, tabungan di dalam negara itu sendiri itu lebih atas investasi domestik. Investasi itu penanam modal. Jadi tabungan yang ada yang ada di penanam modal domestik itu kelebihan. Akibatnya apa? Aliran modal keluar dari suatu negara. Jadi jawaban yang benar itu A. Lanjut ke soal nomor 8. Apabila ada kewajiban pemerintah yang menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah, maka pernyataan berikut yang benar adalah karena dengan kewajiban tersebut berarti ada kenaikan dalam investasi penanam modal. Jadi kewajiban pemerintah yang menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah itu karena ada kenaikan dalam investasi. Jadi jika investasinya itu ada kenaikan, jadi pemerintah itu ada kewajiban yang mengakibatkan menambah pengeluaran pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang benar itu B. Kelebihan ada kenaikan dalam investasi. Soal nomor 9. Seorang produsen memilih untuk menggunakan uang yang dimilikinya untuk memperluas usahanya dibandingkan untuk diinvestasikan di bank. Biaya yang terjadi karena keputusannya disebut. Nah, dia tidak mau memperkaya dirinya dengan berinvestasi. Artinya dia lebih memilih memperluas usahanya dibandingkan menginvestasikan di bank. Artinya dia tidak mau memperkaya dirinya. Kan investasi itu uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita itu tidak mau dibayar oleh uang. Itu logika dasarnya. Sehingga keadaan tersebut merupakan biaya tetap. Artinya biaya tersebut itu tidak berkembang. Biayanya tetap aja gitu. Jadi kalau diinvestasikan itu biaya itu jadi berkembang semakin besar tergantung dari investasinya. Jadi ini C jawaban yang benar. Biaya tetap. Lanjut ke soal nomor 10. Ina memiliki restoran Korea yang mempekerjakan 25 orang. Dia hanya bertanggung jawab kepada manajemen restoran. Bisnisnya hanya bersaing dengan restoran-restoran yang lebih besar yang menaruhkan menu masakan yang sama. Restoran Indah diklasifikasikan sebagai. Jadi yang benar itu franchise. Karena kenapa? Franchise ini cara memperluas pendistribusian produk atau jasa. Jadi restorannya Indah ini itu kan hanya bersaing dengan restoran yang sama yang menawar yang lebih besar yang mana menu makannya itu sama. Jadi gitu. Jadi yang berhubungan dengan makanan. Jadi franchise ini berhubungan dengan makanan. Ingat kata kuncinya itu makanan kalau franchise. Jadi jawaban yang benar itu C. Soal nomor 11. Sebuah fungsi produksi Q sama dengan F kali L, FKL, di mana Q adalah jumlah produksi dan merupakan fungsi dari K, capital, dan L tenaga kerja dinyatakan dengan Q sama dengan akar KKLL jika masing-masing input ditambah sebesar Z, di mana Z adalah persentase tertentu peningkatan input, maka produksi akan mengalami constant return, because constant return is economic condition where company input like capital labor increase on the same rate as their output or value of their goods. Jadi karena constant return adalah kondisi ekonomi di mana input perusahaan atau pendapatan perusahaan seperti kapital, labor, dan peningkatan itu ada di nilai rata-rata yang sama dengan their outputs, dengan pengeluaran si perusahaan tersebut atau value of their goods atau keuntungan dari hasilnya. Jadi gitu. Jadi antara input dan output itu sama rata-ratanya. Jadi itu dinamakan constant return. Jadi fungsi dari atas sampai yang Z itu yang dinamakan constant return karena input dan output itu juga sama. Lanjut ke soal nomor 12. Ini nih soal yang terakhir teman-teman. Faktor manusia menduduki posisi strategik bagi sukses suatu negara karena jadi ini hubungan manusia sama organisasi. Lanjut ke pembahasan. Jawaban yang paling pas ini adalah sesuai logika. Jadi jawaban yang A sampai E ini sebenarnya nih itu bisa juga, tapi yang paling pas ke logika itu yang mana? Jadi yang paling pas itu yang D. Karena kenapa? Manusia berkehendak untuk selalu mencapai hasil terbaik sesuai dengan maksud pendirian sebuah organisasi. Jadi sifat asli manusia itu bagaimana caranya dia itu menjadi yang paling top, menjadi yang paling tinggi daripada yang lain. Sama tuh dengan motonya organisasi. Bagaimana organisasi tersebut bisa mencapai kedudukan paling tinggi di antara organisasi yang lainnya, apalagi organisasi yang memusuhinya. Jadi gitu. Faktor manusia menduduki posisi strategik. Jadi manusia strategik kayak organisasi itu karena manusia itu mempunyai sifat yang sama, atau organisasi itu pun mempunyai sifat yang sama dengan manusia, yaitu selalu pengen jadi yang paling top dibandingkan dengan yang lain.
Jadi jawaban yang benar itu D. Tuh teman-teman. Nah, sekian penjelasan pembahasan soal ekonomi dari saya, entah itu yang 3 atau yang 12. Nah, saya harap kalian bisa memahami apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go to international education with SMA Aranata. Goodbye.